kelas B. Untuk mahasiswa yang belum bisa presensi, nanti di akhir kuliah saya akan berikan lagi sesi untuk presentasi. Mohon diperhatikan materi yang saya sampaikan ya. Saya berharap bahwa dalam penyampaian materi ini bisa clear sehingga Anda bisa memahami ya, mengerti apa itu sistem bilangan, kemudian mampu mengerjakan atau melakukan konversi sistem antar bilangan. Kemudian diharapkan dapat memahami operasi-operasi biner pada logika bilangan biner dengan menggunakan operasi logik. Lalu kemudian mahasiswa diharapkan bisa membedakan penanda pada bilangan biner. Kemudian sedikit pengenalan supaya Anda mengenali ya. Yang pertama mengenali terlebih dahulu apa itu karakter ASCII ya, American Standard Code for Information Interchange. Setelah itu, setelah Anda tahu, nanti Anda menggunakan dalam compiler kode-kode ASCII ya. Sehingga saya berharap Anda bisa lebih mengerti dan bisa menjelaskan apa itu yang disebut dengan ASCII. Overview untuk materi presentasi hari ini adalah pengenalan sistem bilangan desimal biner heksa di pertemuan tempo lalu di mata kuliah mikroprosesor kalau tidak salah ya, atau di elektronika dasar. Beberapa materi ini sempat saya singgung sekilas. Kemudian yang kedua adalah konversi bilangan, nanti di sub presentasi berikutnya. Yang ketiga adalah operasi logik, lalu penanda bilangan dan karakter ASCII. Tidak banyak di sini untuk yang saya presentasikan pagi ini, namun demikian ini adalah mendasar tanpa adanya pengetahuan tentang biner, tentang sistem bilangan, konversi bilangan, operasi logik, penanda bilangan maupun karakter ASCII. Kita akan kesulitan untuk masuk di materi berikutnya. Nah, ini adalah sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal. Oh, ini yang kelas A. Ntar saya pindah dulu ke kelas B ya, supaya coretannya tidak ikut. Nah. Pertemuan 2. Siapa sih? Nah, sistem bilangan desimal. Apa itu sistem bilangan desimal? Sebelumnya saya lanjutkan. Mohon tanya untuk format, apakah suara clear, bisa didengar, tampilan tidak ada kendala. Adip? Suara bisa didengar Pak, tapi di saya tampilannya nggak ada. Ah, coba sekarang. Oh, bentar. Memang belum tadi saya stop ya, betul. Bentar. Sorry. Nah, ini ya. Oke. Muncul ya? 1, 2, 3. Sudah? Sudah Pak. Oke. Kita lanjutkan ya. Sistem bilangan desimal adalah bilangan yang berbasis pada angka pada nilai 10. Ini ya. Bilangan desimal adalah bilangan yang berbasis 10. Kemudian sebentar. Kemudian bilangan desimal karena berbasis 10, dia terdiri dari 10 bilangan. 10 bilangan dari bilangan apa sampai berapa adalah dari 0 sampai 9. Nah, ini yang disebut dengan sistem bilangan berbasis 10 atau bilangan desimal.
Sehingga untuk merepresentasikan desimal 10 ya dibutuhkan 2 digit bilangan desimal, yaitu 1 dan 0. Sedangkan untuk merepresentasikan nilai 0 sampai 9 cukup dengan menggunakan 1 digit saja. Berikut ini adalah contoh. Kemudian bagaimana apabila nilai 123 direpresentasikan dalam bilangan desimal? 123 terdiri dari 3 digit bilangan desimal. Bit paling tinggi adalah 1, bit paling rendah adalah 3. Ya, paling rendah adalah 3 dikalikan basisnya berapa? 10 pangkat 0. Kemudian naik ke bit berikutnya yaitu 2, digit 2 dikalikan dengan basisnya dengan pemangkatan satu nilai lebih tinggi daripada digit paling rendah, yaitu 2 kali 10 pangkat 1. Demikian juga digit ketiga, yaitu 1 kali 10 pangkat 2. Sehingga artinya nilai yang direpresentasikan oleh 123 atau kita biasa sebut 123 adalah 100 ditambah 20 ditambah 3. 3 dari mana? 3 kali 10 pangkat 0, 20 dari 2 kali 10 pangkat 1, dan 100 adalah 1 kali 10 pangkat 2. 1 dari mana? Representasi dari nilai yang ditunjukkan. 1, 2, dan 3. Saya kira nggak ada kesulitan ya. Lalu kemudian digit yang muncul di sebelah kiri koma desimal mewakili nilai antara 0 dan 9 kali 10 pangkat n. Ya, bukan kali pangkat 10 tapi kali 10 pangkat n. Kemudian digit yang muncul di sebelah kanan koma desimal mewakili nilai 0 sampai 9 dengan peningkatan 10 pangkat negatif. Nah, contoh di sini 100 ini koma ya, ini koma. 123,456 berarti adalah 123 sudah kita ulas tadi. Kemudian 456 adalah 4 kali 10 pangkat min 1 tambah 5 kali 10 pangkat min 2 ya, dan 6 kali 10 pangkat min 3 sehingga dijumlahkan adalah 123,456 ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Berikutnya adalah bilangan biner. Bilangan biner sistemnya sama dengan desimal, bedanya adalah berbasis 2. Karena berbasis 2 maka representasi dari nilai dengan menggunakan bilangan biner hanya ada 2, yaitu bilangan 1 dan bilangan 0. Kalau tidak 0 ya 1. Ya. Kemudian dianalogikan dalam sistem digital, 1 ini adalah merepresentasikan tegangan sebesar 5 volt positif. Sedangkan bilangan 0 dalam biner itu merepresentasikan tegangan 0 volt dalam digital. Contoh 1010, nilai 1010 dalam biner itu berapa desimal? Ya. Desimalnya adalah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 dan ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Ini adalah 0, 0, jadi yang memiliki nilai adalah digit keempat dan digit kedua, yaitu 8, 1 kali 2 pangkat 3 dan 1 kali 2 pangkat 1.
memiliki nilai dalam bilangan desimal adalah 10. Kenapa kita gunakan desimal? Karena bilangan desimal itu merepresentasikan sistem bilangan yang lazim kita pakai untuk merepresentasikan suatu nilai dalam bilangan. Ya. Sebetulnya semua sistem bilangan sama, namun demikian yang digunakan secara umum adalah bilangan berbasis 10 atau desimal. Anda pakai untuk bayar kos, Anda pakai untuk jajan di kantin, ya beli pulsa, ini pakai bilangan desimal. Kemudian biner dipakai untuk apa, Pak? Kenapa harus dibuat sistem bilangan biner? Sistem bilangan biner digunakan oleh para mesin, ya, para sistem perangkat elektronik berbasis digital untuk kalau Anda tukar menukar untuk transaksi, ia pun digunakan untuk transaksi antar sistem perangkat digital. Dia hanya paham mesin prosesor, sistem mikroprosesor hanya tahu bilangan 1 dan bilangan 0 saja. Satu merepresentasikan tegangan 5 volt, kalau sudah berbicara atau membahas tentang tegangan, maka terkait adalah sistem perangkat elektronik digital. Ya, digital lebih eksak, lebih pasti nilainya. Kalau tidak 1 ya 0, kalau tidak 5 volt adalah 0 volt. Ini fungsi sistem bilangan biner. Kemudian untuk memudahkan pembacaan suatu nilai dalam sistem bilangan biasa digunakan tanda titik kalau di kita atau tanda koma di Eropa, ya, untuk memisahkan ratusan, ribuan, jutaan, miliaran, triliunan dan seterusnya. Sehingga dengan adanya penanda, ya, manusia mudah untuk melihat representasi nilai dari suatu sistem bilangan. Contoh di sini, kalau saya berikan deret seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, Anda kesulitan nilainya berapa. Namun demikian, apabila kita berikan satu penanda titik, ya, untuk memisahkan ratusan, ribuan, dan jutaan, maka kita mudah untuk menyebutkan nilai dalam sistem bilangan desimal tersebut. Nilainya adalah 123.456.789. Sistem penanda ini pun dipakai dalam sistem bilangan biner. Ya. Sistem bilangan biner dikelompokkan dalam beberapa bentuk, dalam beberapa penanda, dalam beberapa kelompok. Kalau di desimal tadi adalah penandanya titik, kalau dalam biner adalah berapa digit dalam satu string bilangan biner. Contoh di sini adalah nibel. Nibel ini adalah digit biner yang dikelompokkan 4 bit. 4 bit adalah 1 nibel. Kemudian contoh lagi 8 bit. 8 bit dikelompokkan 8 bit dikelompokkan menjadi kita sebut adalah byte. Sehingga 1 byte adalah terdiri dari 8 bit. Satuan ini sudah familiar digunakan dalam Anda bertransaksi membeli kuota, ya. Berapa gigabyte? Ya, 8 giga, 25.000. Ya. Berapa kecepatannya? 20 kbps. Nih. Kemudian berikutnya 2 nibel merepresentasikan 1 bit E. Jadi 2 kelompok 4 bit atau 2 nibel itu
adalah 1 byte. Lanjut ya, penanda. Ada yang mau ditanyakan, ingin bertanya silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kemudian representasi berikutnya atau penanda berikutnya dalam biner adalah menggunakan word atau double word. Ya. 1 word adalah 16 bit. Nah, 1 word ini ya. 1 word terdiri dari 2 byte. 1 byte terdiri dari 8 bit. Kemudian dibagi 2 di sini. List order dan high order. Lowest significant bit, ini bit paling rendah, dan highest significant bit, ini bit paling tinggi dalam satu struktur sistem bilangan biner. Ini yang paling rendah, nanti kita sering gunakan ini ya, istilah LSB, MSB. Less significant bit, most significant bit, atau apa namanya, bit terendah dan bit tertinggi. Ini bit terendah, bit 0. Kemudian ini bit tinggi, tertinggi. Kemudian double word adalah 2 kelompok word. Atau ini ya yang saya double word. 1 word terdiri dari 2 byte. Ya, 1 word terdiri dari 4 nibble. 1, 2, 3, 4. Semoga diikuti ya. Oh, kok sudah selesai ini? Enggak, belum nih. Ini saya masuk di sini ya. Betul ya. Oh, ini kemarin belum dilanjutkan. Ini nanti saya share chapter 1 data representation, sudah ada di Kulon, termasuk PPT saya sudah saya unggah, silahkan nanti diunduh. Kemudian penjelasan detail secara tertulis adalah dalam file PDF ini, chapter 1 dari buku Art of Assembly. Ini saya unduh tahun lama sekali ya, 2004 atau 2005, masih free. Yang membuat buku juga memberikan men-share secara free, sehingga saya bisa mengunduh bab yang jadi PPT. Hanya di PPT hanya saya singgung poinnya saja. Untuk detailnya silahkan Anda baca referensi yang sudah saya berikan di Kulon. Silahkan di download. Nanti demikian juga berikutnya ya, akan ada bab chapter berikutnya juga demikian, PPT dan sumber referensi akan saya berikan. Lalu kemudian kita lanjutkan, tadi terakhir adalah biner, pastinya ada ini hexadesimal, tapi kok ya, nanti kita lihat, kita buka saja langsung ke referensinya ya. Saya ambil poinnya. Kemudian adalah ini nih ada di sini, sebentar. Di sistem bilangan sudah tapi sudah tercoret-coret kapan kita pakai. Lanjut adalah sistem bilangan hexadesimal ya. Hexadesimal ini bisa saya hapus dan masukkan biasanya nggak mau timpa aja ya. Kemudian berikutnya setelah tadi kita bahas desimal, kemudian biner, berikutnya adalah bilangan hexadesimal. Muncul masalah pada sistem bilangan biner, yaitu verbositas. Terlalu banyaknya
representasi bilangan untuk mewakili suatu nilai. Contoh, apa itu verbositas? Misalnya, kita mau merepresentasikan suatu nilai 202, maka biner membutuhkan dalam desimal ya, maka sistem bilangan biner membutuhkan 8 digit biner. Sedangkan versi desimal hanya membutuhkan 3 digit desimal. Namun demikian, dalam sistem perangkat keras, desimal sulit untuk bisa dimengerti oleh perangkat keras komputer. Ya, yang mudah dimengerti, yang bisa dimengerti adalah sistem bilangan biner oleh perangkat keras komputer atau sistem mikroprosesor atau perangkat digital. Kendalanya apa? Tidak mungkin menggunakan desimal karena sulit bagi sistem mikroprosesor atau sistem digital untuk mengenali bilangan desimal. Ya. Kemudian penjelasan mengenai hal tersebut lebih detail ada. Silakan Anda bisa mencari informasinya, tidak saya bahas di sini ya, karena itu ranahnya adalah desain. Kita cukup membahas penggunaan sistem bilangan yang sudah dibuat oleh saintis. Kita sebagai engineer kita gunakan hasilnya. Karena sistem biner dibutuhkan oleh mesin perangkat keras, namun karena representasi dalam biner terlalu panjang, apabila merepresentasikan suatu nilai besar, maka dibutuhkan sistem bilangan baru, sistem bilangan yang lain yang bisa merepresentasikan suatu nilai ini, suatu nilai untuk merepresentasikan suatu nilai dengan digit yang kecil, yang sedikit, tidak sepanjang biner, tidak sebanyak biner. Namun demikian bisa dipahami oleh sistem mikroprosesor. Muncullah sistem bilangan heksadesimal. Basis 16. Karena memiliki basis 16, maka sistem bilangan heksadesimal tersebut mampu merepresentasikan nilai yang besar dengan menggunakan digit lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan bilangan biner, namun mudah untuk dikonversi dalam sistem lebih kecil dalam merepresentasikan suatu nilai panjang dibandingkan desimal, namun demikian mudah untuk dikonversi dalam sistem bilangan biner. Ya, tadi ya, sistem basisnya 16. Setiap digit bilangan heksa mewakili adalah nilai dikalikan pangkat 16. Contoh, misalnya 1, 2, 3, 4 heksadesimal, itu berapa desimal? Ya. 1 kali 10 pangkat 1 kali 16 pangkat 3 ditambah 2 kali 16 pangkat 2 dan seterusnya, atau 4096, 512, 48 dan 4. Ya, 4660 desimal. Ini adalah bilangan heksadesimal. Tiap digit bilangan heksadesimal mampu merepresentasikan 1 sampai 15 desimal. 0, 1 sampai 15. 10 nilai bilangan desimal, ya. Untuk selebihnya dari bilangan desimal harus menggunakan 2 digit. 2 digit ini. Heksadesimal lebih panjang. Selain 10 bilangan yang direpresentasikan secara oleh heksadesimal, ditambah dia punya tambahan adalah A sampai F, yaitu
0 sampai 9 dilanjutkan A, B, C, D, E, F. Nah, ini adalah bilangan sistem bilangan heksadesimal. Contoh konversi kenapa bilangan heksadesimal itu lebih mudah dikonversi ke biner, demikian pula sebaliknya dari biner ke heksadesimal. Diambil satu kelompok nibel, satu nibel adalah 4 bit. Ini. Dari mulai 00, kemudian 1, 0, 1, 0. Ini urut ya. 0, 0, 0, bit ke 1 jadi 1, bit kedua 1, bit ke 0, bit kedua 1, bit ke pertama 0, 1, 1, 1, 0, dan seterusnya. Diurutkan dalam heksadesimal adalah pas sebanyak 16 representasi dari bilangan heksadesimal. Heksadesimal 0, binarinya 000, heksadesimal 5, binarinya 101, ya, heksadesimal F, binarinya adalah 11. Ini relatif lebih mudah dibandingkan konversi dari heksadesimal ke desimal atau biner ke desimal dengan range yang lebih panjang yang dimiliki karena kelebihan basis 16 tadi. Sehingga oleh karena itu dalam pemrograman bahasa rakitan nanti akan banyak menggunakan sistem bilangan berbasis heksadesimal supaya nilai yang kita masukkan, yang kita program ke dalam sistem mikroprosesor tersebut bisa dikonversi secara mudah ke biner. Oleh siapa? Oleh compiler, oleh interpreter. Ya. Kemudian berikutnya adalah di chapter 1 tadi sistem heksadesimal sudah, konversi sudah, kemudian aritmetik, operasi aritmetik. Contoh di sini 9 heksa tambah 1 heksa berapa ini? Coba saya lihat di chat. Boleh dijawab di chat. Bahwa bilangan heksadesimal mampu dapat dioperasikan secara aritmetik. 9 heksadesimal ditambah 1 heksadesimal berapa? Halo. Berapa? 9 heksa ditambah 1 heksa. Coba saya mau lihat di Anda menjawab di menu chat. Bisa chat? Kelihatan sudah? Tidak ada. Wah, ini jangan-jangan tidak ada di depan handphone atau di laptop ini Anda. Ya, oke. Ya, saya hanya ingin ini aja responnya. Terima kasih. Ya, jadi bukan 10 heksa, adalah A. Kemudian lanjut lagi, sudah paham ya. 10 heksa kurangi 1 heksa adalah 9H heksa. Salah ya. 10 heksa dikurangi 1 heksa adalah berapa? F heksa. Kemudian berikutnya logical operation ini sudah saya pernah sampaikan di angkatan ini, tidak perlu saya ulang bahwa binary bisa dioperasikan secara operasi logik AND, OR, SOR, dan seterusnya. Di elektronika dasar juga Anda sudah membuat rangkaiannya, gitu kan. Kemudian, nah ini 8 penanda, bit penanda pada bilangan heksa, bilangan biner yang direpresentasikan dalam heksa. Ingat ya tadi representasinya ya. Saya hapus dulu. 8000 heksa itu adalah bilangan negatif dari satu sistem bilangan
16 bit. Kenapa 8.000 heksa ini negatif? Karena bit tertingginya adalah berapa? 1. Jadi kalau kita buat ininya apa namanya? Binarinya adalah 1 0 0 0 gitu ya. Titik. Kemudian ini mewakili adalah heksa 8 ini ya. Kemudian yang lain adalah 0 semua. Kelompokkan 4 bit 4 bit 4 bit 4 bit 4 bit. Cara melihatnya seperti itu. Sehingga untuk melihat bit tertinggi, ambil saja heksa, digit heksa terakhir, kemudian dikonversikan dalam binar, lihat bit tertingginya. Ini menentukan penanda. Apabila bit tertingginya adalah 1, maka bilangan tersebut adalah bilangan negatif. Contoh lagi, apabila berapa 100 heksa ini? 100 heksa adalah positif. Loh, kok positif Pak? Ini kan 1. Anda lihat, perhatikan dalam sistem 16 bit biner. Ya, 16 bit biner, bit tertinggi berapa? 0. 0, 100. Gitu ya. Kemudian kita kelompokkan, ya otomatis karena ini 0, ya, dia tertinggi adalah 0. Demikian juga 1 dalam binarinya adalah 0, 0, 0, 1. Kemudian 7FFF heksa adalah positif. Positif itu karena apa? Bit tertingginya adalah 0. 7 Pak, 7 0 apa enggak ini? 7 benar 0 nih, cek. Dicek ya, dicek. 7 adalah 0, 1, 1, 1. Bit tertingginya adalah 0. 0 FFF heksa adalah negatif. Negatif apa tadi? Negatif kalau bit tertingginya adalah 1. Ya, loh Pak. Ini kan 0. Anda lihat di sini yang kita kupas adalah 16 bit. Ya, ini. Ya, 16 bit ini. Sedangkan di sini adalah berapa ini? 20 bit. Ya, lihat ya. 16 bitnya adalah sampai di FFF saja. Ya, contoh-contoh seperti ini bisa jadi adalah saya memberikan kepada Anda supaya nanti pada saat melihat soal ya jangan terburu-buru, dilihat dulu. Oh ini 0. Kalau 0 itu pasti adalah positif. Ya. Tanpa melihat basisnya. Basisnya apa dulu yang diminta? Basisnya adalah 16 bit. Di sini ada 20 bit. Dikurangi dulu kan. Ini dihapus dulu. Baru kemudian bit tertinggi hexadesimal dibinarikan. F adalah 111. Apabila nilainya bit tertinggi 1, maka bilangan itu adalah negatif. 0 FF heksa adalah positif. Ya, depannya 0 nih. Depannya 0. Ya, adalah positif. Lupa kok beda dengan ini. Lihat di sini sudah 16 bit, tidak perlu ada yang dikurangi. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian ke ASCII. Kita materi hari ini yang terakhir adalah kode ASCII. Ini contoh-contoh latihannya silahkan dilihat di sini. Anda bisa lebih detail lagi memahami bagaimana sign atau penanda pada bilangan hexadesimal. Operasi logik ya, or kemudian shift rotate. Satu bilangan biner dalam assembler nanti bisa dioperasikan menggunakan operasi seperti ini. Jadi 8 bit geser ke kiri. Misalnya ini adalah 0 0 0 0 0 1. Ya, kemudian perintahnya adalah geser ke kiri. Maka angka bit ke-1 yang tadinya 0 ya, ini akan berubah menjadi 1.
Ya, kebetulan semuanya 0 sama 0. Kemudian bit ke 0 adalah nilainya 0. Ini perintah shift. Kemudian perintahnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Shift left 1. Ini maksudnya adalah geser ke kiri 1 posisi. Maka nilainya menjadi 1, 2, 3, 4, 0. Kemudian geser ke kanan. Lalu kemudian rotate. Rotate hampir sama dengan geser, hanya pada bit terakhir, nilai bit terakhir ya itu dipindah ke bit tertinggi akan dipindah ke bit paling rendah. Ini adalah operasi rotate. Logika-logika seperti inilah yang nanti akan dipakai dalam bahasa assembler. Jadi kita berbicara dalam bit per bit atau byte per byte. Bagaimana suatu data dalam 1 byte, dalam 1 nibble, dalam 1 word itu kita modifikasi, kita manipulasi menggunakan perintah-perintah dalam assembler. Perintah rotate, perintah shift, ya, itu adalah perintah-perintah dalam assembler. Wah, Pak, ini berarti bahasanya ini bahasa anak TK, Pak. Ya, bahasa anak TK. Di bahasa assembler jangan berpikiran Anda terlalu tinggi. Wah, ini bahasa yang sulit. Bukan. Bahasa assembler adalah bahasa anak-anak paling rendah. Ya. Satu data ini. Kalau biasanya untuk Anda yang Anda gunakan adalah bahasa tingkat tinggi yang menggunakan operasi-operasi yang rumit. Dalam assembler tidak. Operasi-operasi dalam assembler ya sudah logik, aritmetik itu saja yang dipahami ya. Kemudian kita membuat suatu program dengan logika-logika yang sederhana itu sehingga menjadikan suatu program yang powerful, ringan dan ampuh serta kuat masuk di terintegrasi pada perangkat keras. Kemudian contoh di sini dalam menyimpan satu data tanggal menggunakan assembler cukup membutuhkan 1 byte data saja. Apa saja itu data yang representasinya bagaimana? 4 bit digunakan untuk tahun, ya, 5 bit digunakan untuk untuk bulan, kemudian 5 bit untuk tanggal, ya. Terusnya adalah untuk tahun. Kemudian berikutnya masuk di ASCII. Nah, apa itu ASCII? Ini adalah American Standard Code Information Interchange, ya, yang digunakan untuk mewakili ya huruf bilangan yang Anda ketahui, yang lazim Anda ketahui, seperti ini ya, huruf E besar, E kecil, ini ya, dalam biner, dalam bilangan biner. Kemudian contoh di sini adalah huruf besar. Huruf besar direpresentasikan dengan 01000101. Huruf kecil direpresentasikan dalam biner 01100101. Pusing ya Anda menghafalkan tiap ASCII atau paling tidak membaca representasi ASCII E dalam sistem bilangan biner kesulitan, sehingga paling mudah adalah dibaca dalam bentuk heksa. Sehingga kita bisa sebut ASCII E 45 heksa. ASCII E besar nilainya adalah 45 heksa. 45 heksa inilah data 45 heksa inilah yang dalam biner 01000101 yang dikirimkan oleh perangkat handphone Anda pada saat Anda menekan huruf E kemudian send di WhatsApp gitu ya.
Yang dikirim itu adalah 01 00 0101. Yang dalam representasi heksanya adalah 45 heksa. Demikian pun pada saat Anda ketik keyboard huruf E besar yang muncul ditransmisikan dari keypad, dari keyboard ke prosesor ditampilkan di layar adalah heksa 45. Berapa ASCII E kecil? ASCII E kecil adalah 0110 0101. Ya, kita bentuk dalam bilangan heksa berapa ini? 6. Ya, 6. Ya. Kemudian 5. 65 heksa. Ini adalah ASCII. Tabel ASCII keseluruhan tombol yang ada di keyboard laptop Anda, PC Anda, itu semua memiliki nilai heksadesimal dan binarinya untuk merepresentasikan. Kemudian pada saat ini adalah salah contoh konversi dari ASCII ke heksa. Ya, ini desimalnya. 0, 30 heksa, 1, 31 heksa, 32, dan seterusnya. Kemudian tabel ASCII Anda bisa lihat, ya ini sudah selesai, ini satu step per satu, latihannya cukup banyak, silahkan nanti Anda coba untuk berlatih. Ya, materi hari ini silahkan klik ya, seperti Anda pakai notepad, ada beberapa yang harus Anda kerjakan. Tapi tidak saya jadikan tugas yang harus Anda kumpulkan, tidak ya. Saya hanya menyarankan, tidak memaksa Anda untuk mengerjakan tugas ini. Dan saran itu tidak wajib untuk diunggah. Ya. Silahkan untuk dikerjakan. Kemudian kalau Anda ingin melihat untuk tabel ASCII, ya, Anda bisa ketik di browser Anda, kemudian ketik ASCII table, ya akan muncul banyak referensi mengenai tabel ASCII. Contoh ya, tabel ASCII. Nah ini ya, nah ini tabel ASCII. Huruf A besar 65, B 66, dan seterusnya. Ini adalah biner-biner yang direpresentasikan, nilai biner yang direpresentasikan dalam heksa yang digunakan oleh prosesor untuk menampilkan huruf karakter ASCII pada display untuk mengenali tombol. Jadi tombol di 1, ya, pada saat Anda tekan tombol 1, maka data yang dikirimkan adalah 49 heksa. Ini ya. Tombol 1. Nah, Anda ingin menganu apa, kita coba nanti membuat untuk program pertama dalam assembler. Nanti ya saya dua pertemuan lagi besok, mungkin register dulu. Setelah 1-2 pertemuan baru kita masuk ke compiler assembler. Kita pakai debug saja supaya apa, simple, ringkas ya, tidak perlu, mudah-mudahan masih bisa dijalankan. Bagaimana membuat satu program dalam menggunakan assembler, ya. Program pertama apa? Hello World. Ya. Jadi apa yang nanti logikanya yang akan kita tampilkan pada layar. Kalau Anda menggunakan bahasa tingkat tinggi, print, ya. Kalau menggunakan assembler harus didefinisikan dulu apa huruf yang akan ditampilkan. H adalah 72.
E adalah 69. Ini Anda kumpulkan dulu 72, 69, L adalah 76, double L 76, O 79. Hello dulu ya. Jadi 72, 69, 762 kali dan 79 satu kali. Ini yang akan kita kirim. Kemana? Dikirim ke alamat memori video kita, display kita. Kita harus tahu alamatnya berapa. Nanti kita cek, nanti kita coba ya. Jadi kita kirimkan ke 5 data ini ke alamat kita simpan, kita kirim itu maksudnya kita simpan di alamat memori VGA, display. Kemudian eksekusi. Bisa diikuti ya, logika assembler seperti itu. Wah, kalau gitu enak. Bahasa C, ya bahasa C, bahasa tingkat tinggi itu lebih mudah karena dari awal sudah saya sampaikan definisi bahwa bahasa pemrograman tingkat tinggi memang didesain untuk memudahkan programmer manusia untuk membuat satu program. Sedangkan assembler itu adalah mendekati ke bahasa mesin. Kita harus terus tahu alamat di mana kita akan menyimpan data tersebut dan efeknya apa. Kalau kita menyimpan, kita mengirimkan data H72 heksa, 60 heksa, 76 heksa 2 kali, 79 heksa, ya. Artinya dalam ASCII-nya itu kita akan menuliskan hello. Kemana kita akan tuliskan, kita akan tampilkan di video. Otomatis pada saat kita akan menyimpan data-data tersebut ke alamat memori video. Ya. 178 itu untuk printer, 3F8 serial dan seterusnya. Minggu depan kita masuk ke ini sebagai pengantar, mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa masuk di materi register yang termasuk tadi alamat video memori, memori video ya. Kemudian alamat apa namanya keypad, bagaimana cara mengambil keyboard, data dari keyboard dan seterusnya. Perbedaan dengan bahasa tingkat tinggi pada saat dikompilasi maka program dalam bahasa mesin itu memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan bahasa tingkat tinggi. Dia cukup menggunakan mungkin hanya cukup 16 byte saja. Ya berapa ini? Ada 5. Satu karakter adalah 1 byte, berarti dia membutuhkan 5 byte. Operasinya hanya membutuhkan 3 byte, mungkin hanya 8 byte selesai programnya. Sedangkan kita menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, pada saat dikompilasi bisa jadi dia membutuhkan ratusan byte data. Itu kenapa bahasa assembler paling powerful dipakai untuk mengakses pada tingkat mesin atau sistem prosesor. Saya kira itu untuk materi hari ini. Silakan kalau ada yang bertanya.